大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? Selamat sore. 都能听清楚我的声音，对吧？Bisa kedengaran jelas ya suara saya? Oke, 好。欢迎大家参加今天的节目呀，Welcome teman-teman ke program menjawab hari ini。很高兴又能和大家在今天的节目上见面。Senang sekali ya bisa ketemu teman-teman semua lagi di program menjawab hari ini. 可以问句回答我 ya, teman-teman boleh jawab di chat pertanyaan-pertanyaan saya sebagai latihan gitu ya, sambil saya share screen untuk topik-topik apa yang teman-teman pengen tanyakan ya. Oke, saya share dulu. Teman-teman 大家今天下午都在哪儿呢 teman-teman di mana posisi teman-teman saat ini 在家还是在公司呢 teman-teman di rumah atau di kantor OK 呀，好我看一下大家给我写了什么。Lihat sudah. Oke ya, jelas ya hari ini yang sudah hadir ya di sesi kita ada Pak Johannes, ada Ibu Shouchen, ada Ibu Selvia, ada Ibu Mei ya. Ya, jadi saya tanya ya, apa kabar? Taja atau Hauma? Jawabannya Haising itu masih oke, boleh ya. Jawabannya benar. Dari Ibu Grace ya, Xiao Hao Lao Shi. Ya, Lao Shi-nya kalau Ibu lagi ketik bisa dilihat memang dia muncul banyak ya. Jadi kita pilih karakternya adalah Laoshi. Ya, jadi kalau memang udah latihan lagi bagus sekali. Tinggal kita pilih oh ya, huruf Mandarin Laoshi yang mana ya yang benar ya. Lao-nya benar ya, shi-nya yang saya tulis ya. Oke, baik. 在Katarina, 下午好，您好吗？谢谢 Ibu ya, 我也很好。Bagaimana dengan Anda ya? Oke, baik ada Pak Andreas ya yang sudah mengetikkan pertanyaan. 晚上好, 老师. Ya, Pak Andreas karena posisi di Australia, jadi beda jam sama kita. 你最近怎么样?怎么样nya pakai ZEN, Pak. Ada 3, terus ZEN ya. 怎么样itu bagaimana? Betul ya. Kalimatnya juga udah benar. 你最近怎么样 artinya akhir-akhir ini kamu bagaimana? Itu sama sebenarnya apa kabar ya. 我吃晚饭了，请问老师，我有2个问题。Oke ya, Pak Andreas punya 2 pertanyaan. 我们和咱们一样吗？不一样, beda. 我们 itu bisa kita sama kami, sedangkan 咱们 itu kami gitu ya. Jadi sedikit berbeda. 这2个句子是不同的意思. Oh, pertanyaan berarti satu lagi belum keketik ya, Pak, maksudnya? Ya. Jadi, woman gitu ya. Oh. Woman bisa kita, bisa kami ya. Dia ada 2 konteks tergantung teman-teman lihat di dalam topik pembicaraan. Nah, kalau Pak Salman gitu ya, tulisannya gini. Hmm, Salman kita. Ya, jadi beda. Si Salman-nya lebih apa namanya? Enggak termasuk gitu ya, termasuk jadi konteksnya lebih luas si woman ya, kayak gitu. Baik, sambil saya baca ke bawah, kalau ada pertanyaan, nanti pertanyaan oh itu kayak di kelas ya, saya keingat yang tadi, radio 98.3 yang kemarin tayang kelas ya kayaknya ya, gitu.
Ya, nanti saya sekalian jelaskan itu kayaknya di kelas deh ya, bukan di sesi tanya jawab. Baik, saya lanjut dulu ya. Ada Ibu Katarina yang sudah membalas bahwa sebentar, sebentar ya, chattingannya ke scroll. Oke, Ibu Katarina tuh, 我在回家的路上. Oke, baik. Kalimatnya juga udah benar, terus apa ketikannya juga sudah benar. Teman-teman kalau misalnya bingung saya lagi baca yang mana, teman-teman bisa lihat yang chat. Saya baca tuh satu-satu urutannya, jadi teman-teman bisa lihat juga ya. Ibu Katarina bilang, 我在回家的路上. Jadi on the way pulang kalau bahasa Indonesia-nya ya. Baik, sudah bisa digunakan ya. Jadi maksud saya ya minimal kalimat yang sehari-hari yang saya pernah kasih ya teman-teman udah jauh bagus gitu ya buat melatih biasa kebiasaannya. Oke, 再来是 kita lanjut Ibu Leni. 您好，下午好，老师，我还好ya, 还好还行 gitu ya. Tadi ada Ibu Meme ya. Nah, ini sudah saya lanjut dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau jawab 很好 gitu ya, apa kabar 很好. Nah, teman-teman mau jawab 还行, itu masih oke ya. Jadi 还行. Cuma 还行-nya di sini artinya kabarnya oke. Tapi dia di konteks lain, maksudnya misalnya contoh kita tanya hotelnya gimana? Oke lah gitu ya. Jadi 还行. Jadi 还行 ini sebenarnya konteksnya umum ya. Nah, begitu juga 还好 ya boleh sama artinya oke sih gitu 还好. Tapi dia konteksnya sangat umum, nggak cuman untuk tanya kabar doang ya. Jadi boleh nggak 老师 saya jawab ini? Boleh. Jadi misalnya 好吗? Oh 老师我还好. 老师还行 gitu ya, masih oke. Ini dua-duanya artinya masih oke kalau bahasa Indonesia kita ya. Oke. Baik, ketikanya sudah benar. Ada Ibu Meme. Oh ya, Ibu Meme di bawah ini ada respon juga. 在公司老师好的. Jadi di kantor ya posisinya. Baik, ketikannya sudah benar. Ada Ibu Selvia, 我家. Baik, ketikannya juga sudah benar ya pininnya. Terus, oh ya ini pertanyaan Pak Andres yang tadi ya. Atas kan tadi tanya 我们和咱们 gitu ya. Nah, terus pertanyaan kedua Pak Andres adalah 你想吃点什么? 你想吃点儿什么? Oh, kalau ini dua-duanya sama. Jadi tadi apa? Oh, nih. Jadi itu bedanya cuma ada sama mayo, tapi nggak ada pembedaan. Jadi dua-duanya boleh ya, artinya sama. Saya tulisin ya, jadi teman-teman yang ikut bisa dapat kosakata sama tulisannya ya. 你想吃点儿什么? 吃 kalau teman-teman nggak suka pakai untuk tiar itu ya udah 吃点 gitu ya. 你想吃点什么? Kamu pengen makan apa? Nah, terus apa kalimatnya Pak Andreas satu lagi mungkin saya nggak salin ulang karena sama, cuman bedanya adalah di antara Tien sama Shen itu beliau tambahin gitu ya, tambahin huruf er. Nah, kalau misalnya ada ini berarti pininnya jadi tier gitu ya, DIANR. Bacanya tier. Jadi langsung disambung bukan tiener, enggak ya. Jadi bacanya iya, Pak Andreas kalau ketik di chat E-nya dibuang ya. Jadi digabung sama si DIAN ya, DIAN tulisannya. Bacanya tier. 你想吃点儿 kalau ini sama ya. Tinggal teman-teman pengen pakai atau tidak. Itu menjawab pertanyaan Pak Andreas ya. Kita lanjut. Ibu Lia ya. 你好老师, 你好 Ibu. Ya, baik sudah ketikannya benar. Ibu Ratna, 在家老师. Kalau apartemen bilangnya apa? Apartemen adalah 公寓. 公寓. Apartemen ya. Jadi, kalau misalnya 我在公寓 boleh ya, artinya saya di apartemen.
Silakan di-screen dulu, sepertinya saya perlu ganti halaman. Kung ada satu ya. Y, Y-nya teman-teman sepertinya sudah tahu kalau Y ketemu U, otomatis mulutnya Y. Ya, memang ya. Oke, saya lanjut dulu. Oh, masih di pertanyaan Pak Andreas ya, ada Bu Leni yang menjawab, bertanya juga, sorry ya, bertanya bahwa kalau nggak pakai tian, ni xiang chi shenme gitu ya. Boleh Bu, boleh. Ini tian ini bukan artinya sedikit. Memang kalau kita artikan tian. Oh iya, saya lupa ya taruh arti ya. Sorry ya teman-teman yang basic, karena kan kosakata belum dapat semua ya. Tian ini artinya sedikit. Yang itu adalah ingin, pengen gitu ya. Nah, tapi teman-teman, sekali lagi, orang China kan suka punya kebiasaan ngomong gitu ya, "Ni xiang shi dier shema." Bukan artinya dia suruh kita makannya dikit gitu ya. Memang dia itu kebiasaan ngomongnya gitu. Jadi nggak maksudnya, "Oh, jadi tanya saya mau makan sedikit apa ya? Kalau saya pengen makan banyak jadi nggak enak ngomong dong ya." Bukan, itu memang cara ngomongnya begitu. Tapi kalau misal teman-teman merasa, "Oh, saya nggak usah lah pakai yang tien seperti yang ditulis," maka boleh juga, karena itu di situ dia nggak melambangkan sedikit, memang cuman kebiasaan doang gitu ya. Dan rata-rata mereka cara ngomongnya gitu ya. "Ni xiang chi sheme?" Boleh? Boleh juga ya, karena memang tidak mengubah arti, ya. Oke, saya lanjut dulu. Iya, Bu Ratna ya, Wongwina. Oke, baik, sedang di apartemen ya. Saya lanjut dulu. Oke, screenshot yang mana? Ini saya terpaksa scroll ke bawah ya, karena dia ininya ke bawah ke bawah. Ini maksudnya kah yang belum di screenshot halaman? Sebentar ya, saya scroll lagi ke atas. Oke ya, sampai apartemen ya. Baik, terus ya, tulisan panjangnya sudah benar ya Ibu Katarina ya. Panjang nin hao ma. Oke ya. Panjang, kalau ini boleh ketik, saya bantu jawab ya. Panjang ya hen hao. Xie nin Ibu. Ya, panjang ya, ketikannya udah benar Bu. Baik, kita lanjut ya. Ada Ibu Xiuzhen. 老师、班长、同学们，大家下午好. Oke, baik, ketikannya udah benar. Ini hebat-hebat semua ya. Bisa ketik, pininnya juga sudah benar. Ya, oke. Baik, kita lanjut dulu. Halaman berikutnya, silakan bagi yang belum screenshot halaman 2. Oke ya, jadi Pak Andreas kedua kalimat di atas berbeda arti. Sekali lagi berarti sama artinya ya, mau pakai tien atau mungkin nih Bapak Ibu nggak mau pakai tier, cuman ni xiang chi sheme itu sama ya, sinonim semua boleh ya. Tergantung gaya masing ya, nggak masalah. Kita lanjut ya, Ibu Grace Bukeci. Oke, ada Ibu Viviani, halo minggu lalu ada pertanyaan kalimat ini. 从今天起，我会跟你们一起工作. Kenapa kita harus pakai 起 老师? Kamu bilang, 今天我会出在印尼. Harus pakai 起 nggak 老师? 谢谢. Saya belum terlalu nangkap pertanyaan Ibu. Maksudnya pertanyaan pertama sama kedua itu belum nyambung, bentar ya sini ya. Oke, baik, saya lanjut dulu ya halaman 3. Jadi Bu Vivi mempertanyakan pertanyaan minggu lalu, di mana Chongqing gitu ya. Saya tulis ya biar semuanya paham apa yang saya bahas. Chongqing Ibu ketukar ini nggak ketukar huruf nggak? Karena nggak nyambung sebenarnya ya. Oke ya, saya jelasin dulu, jadi Ibu baru bisa mungkin nangkep, oh apa ketukar nih huruf Mandarinnya gitu ya. Oke, 从今天起，我会跟你们一起工作. Oh ya, 工作nya, oke ya. Semoga cukup ya.
Oke, nggak apa-apa ya mepet, tapi teman-teman tahu ya maksudnya itu kungzuo. Oke, saya kasih pinin dulu. 从今天起，我会跟你们一起工作bekerja ya. 跟你们 dengan kalian gitu ya, bersama-sama, ini bersama-sama, yang saya kira-kira teman-teman udah dapat kosakata, saya nggak tulis ulang ya, biar cepat. Nah, 从今天起, 从 sama 起 ini dia seolah-olah satu frase, artinya mulai dari gitu ya, mulai dari ya, yang saya garisin itu maksudnya artinya. Jintian kan hari ini, saya di sini hui artinya akan, I will. Ya, saya akan bekerja bersama-sama dengan kalian. Nah, oke. Kenapa harus pakai ci ya, Laoshi? Ci yang mana? Yang ini atau yang bawah? Kalau bawah artinya bersama-sama, Bu. Kalau ci yang atas, dia memang frasenya cong sama ci gitu ya. Jadi dia memang kenapa saya garisin gini? Jadi memang dia di tengah-tengah akan diisi gitu ya. Cong jingtian ci, mulai dari hari ini. Mulai dari tahun ini gitu ya. Kalau teman-teman mentranslate atau Bu Vivi mentranslate pun ya udah mulai dari tahun ini. Berarti sama. Cong, teman-teman boleh bantu saya mulai tahun ini. Tahun ini apa? Jinian. Jadi dia akan begini, Bu. 从今年起 tanpa ci itu nggak bisa karena dia memang satu pasang gitu. Memang frase, tapi di tengahnya kita isi dengan hari ini, besok, ataupun apa. Gitu, gitu Bu. Kalau pertanyaan Ibu kenapa harus pakai ci? Memang bukan karena harus, memang dia frasenya. Jadi mulai dari bahasa Mandarinnya adalah 从什么起, sama yang tengah itu diganti gitu Bu. Nah, kalau kalimat Ibu yang kedua, kalau mau bilang 今天我会出在 ini itu harus pakai 起 nggak Laoshi? Oke. Pertanyaan saya, Ibu mau kalimatnya artinya apa, Bu? Kalau yang saya baca kalimat Ibu, mulai hari ini saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu ya, kenapa saya nggak nangkapnya ya. Bentar. Ini saya hapus ya, biar bisa satu halaman. Jadi, 今天 ini yang saya salin dulu ya, pertanyaan dari Bu Vivi ya. 我会出在 ini. Bu Vivi, saya boleh minta arti kalimat ini kah? Supaya saya nggak salah tangkap. 今天我会出在 ini, kalimat ini belum tepat. Saya coba lihat ya. Oh, oke. Iya, tapi kalimat ini maksud Ibu mau ngomong artinya apa, Bu? Karena chu itu dia nggak akan gabung sama zai. Nggak. Chu itu keluar. Jadi gini, hui ini sama akan gitu ya. Saya akan. Chu ini artinya keluar. Dan tips ya buat teman-teman, si chu tidak akan gabung sama zai gitu. Jadi zai itu kan di gitu ya. Nggak mungkin keluar di. Enggak. Dia memang nggak akan gabung. Nah, itu yang saya tanyakin. Hari ini saya akan tinggal di Indonesia. Oh, tinggal, Bu. Kalau tinggal, huruf Mandarinnya bukan ini, Bu. Saya ganti ya, Bu, sesuai arti yang Ibu mau ini. Jadi, 从今天起,今天, oke, baik. Saya udah paham ya. Tadi karena cu-nya kok nggak nyambung gitu ya. Ini, Bu, cu, bukan cu. Ya, sudah saya revisi. Jadi hurufnya adalah cu, tinggal. Nah, 今天我会住在 ini, ya baik. Kalau ini kalimatnya artinya hari ini saya akan tinggal di Indonesia. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia juga agak aneh, benar nggak? Sebenarnya maksud Ibu, mulai dari hari ini saya akan tinggal di Indonesia. Benar nggak, Bu? Nggak apa-apa, Bu Vivi. 没关系. 不用说对不起, nggak apa-apa ya. Cuma
karena tadi ada salah huruf, makanya saya nggak nyambung. Ya, maksud Ibu gitu ya, mulai hari ini saya akan tinggal di Indonesia, gitu kah? Kalau iya, berarti pakai frase ini, 从起. Dan ini satu kesatuan ya, bukan harus ya, tapi satu kesatuan. Kalau Ibu pisahin jadi berbeda arti. Ya, berarti Ibu perlu pakai 从今天起我会住在印尼 ya. Mulai dari hari ini saya akan tinggal di Indonesia. Misalnya orang bule gitu ya. Orang bule dia ke Bali, terus teman-teman nanya dia gitu ya, 你会回国吗? Kamu akan pulang ke negara asal nggak? Itu namanya 你会回国吗? Terus dia bilang, oh 不会的,不会的. 从今天起我会住在印尼 gitu ya. Jadi orang bule bilang, oh enggak, saya mulai hari ini akan tinggal di Indonesia. Jadi kalau Ibu kalimatnya seperti itu, maka perlu frase ini ya, 从 sama 起. Sama, berarti depannya sama ya, 从今天起. Saya tulis agak kecil, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman udah paham ya. 从今天起, koma, 我会住在印尼 ya. 从今天起. Ya, jadi yang penting teman-teman juga paham bahwa 从 dan 起 ini artinya mulai dari gitu ya. Kalau misalnya Bu Vivi, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai 起, ada juga orang bilang 从今天开始, boleh juga mulai dari hari ini ya. Jadi 起 ini sebenarnya dia punya banyak arti ya. Tadi ada 一起 bersama-sama dengan huruf yang sama, ya pantas ya teman-teman merasa, aduh kok bingung ya, huruf ini sama ini kok beda arti gitu ya. Mungkin gitu, iya nggak apa-apa. Jadi 起 yang kita bahas ya, yang saya lingkari ya, itu dia memang benar punya beberapa arti ya. Ya, jadi saya paham ya. Pertama kayak kita bilang 起nya 起床 pakai 起床 bangun. Terus 一起 bersama-sama. Oh, udah beda ya. Terus satu lagi di sini 起nya lebih ke mulai. Ya, pantas ya. Jadi wajar bingung. Dia punya beberapa arti. Tapi kalau misalnya 老师 kan ini adalah kata-kata mulai gitu ya. Boleh nggak saya pakai kosakata mulai? Mulai itu adalah 开始 gitu ya. Boleh. 从今天开始 boleh juga ya. Cuma 开始 karena lebih panjang ya. Jadi teman-teman kalau misalnya merasa, oh ya udah 老师 saya mau pakainya 从什么什么开始. Ya, boleh. Mulai dari gitu ya. 从 ini dari ya. Kalau 从 artinya dari. 开始 ini mulai. Jadi boleh 从什么什么起，从什么什么开始 ya, sama artinya mulai dari. Ya, jadi kita nggak selalu ngomongnya 今天起，从今天开始 boleh ya, sama kok artinya ya. 谢谢 Bu Vivi ya atas pertanyaannya. Nggak apa-apa Bu, nggak usah minta maaf ya, 没关系的. Nggak masalah, ya oke ya. Tadi ada Xiaoming yang tanya ya, sama ya. 从今天开始 boleh, boleh. Justru dengan begini kita belajar. Justru teman-teman kalau tanya ada kesalahan menurut saya berterima kasih ya. Karena saya bisa, jadi saya nggak kepikir tuh kalimat yang salah kayak gimana sebenarnya. Jadi menurut saya oke, nggak apa-apa kok. Cuman kadang-kadang saya perlu tanya supaya saya nggak salah tangkap gitu ya. Jadi jadi tanya itu udah hebat dan benar. Enggak, sih ya. Jadi justru Ibu tanya begini, saya bisa penjabaran lebih detail. Dan teman-teman pasti dapat itu ya, dibandingkan sekedar lewat. Oke, silakan di-screenshot dulu ya. Sisi Bu Vivi atas pertanyaannya ya. Jadi, 不用说对不起, nggak perlu minta maaf Bu, nggak apa-apa ya. Ini forum kita belajar bareng-bareng. Baik, sambil teman-teman screenshot, saya lanjut dulu ya. Ada Bu Ratna, 老师班长同学们下午好. Oke, ketekannya sudah benar ya. Ibu Leni, 老师 nulis yang benar 上帝 atau 上面ya untuk kata Tuhan. Boleh dua-duanya ya, boleh. Sama, ada orang bilang 上帝. Ti itu adalah kalau kita artikan satu huruf itu adalah raja, ya, raja yang paling tinggi, 上帝. Ada juga orang bilang 上天, boleh, 天 langit ya. Jadi dua-duanya boleh, artinya Tuhan ya. Tuhan dan
apa namanya, sebenarnya kita bilang, apa ya, kepercayaan setiap agama ya, jadi nggak cuma Tuhan ya, mungkin agama lain sebutnya beda, tapi kalau kita, translate ke bahasa Mandarin itu bisa dipakai ya, Shangdi atau Shangtian. Oke, baik, pertanyaan Bu Leni, saya lanjut dulu, ada Ibu Indayani. Ni hao laoshi, mau tanya kalau kata "juan" artinya bagus atau cantik ya, apa umum dipakai dalam percakapan? Karena saya jarang dengar. Juannya Ibu tahu nggak tulisannya, Bu? Kalau cantik bagus biasanya sih kalau orang ya kita bilang mei, mei, cantik alami gitu ya, anak kecil atau pemandangan. Kalau piaoliang juga boleh. Oh sorry, piaoliang saya disclaimer dulu ya, nanti takutnya teman-teman tersinggung. Oh jadi kalau orang bilang saya piaoliang itu cantik gak alami ya? 不是的, 不是的. Piaoliang itu karena memang ditambahkan riasan gitu ya. Riasan maksudnya dandanan. Tapi bukan maksudnya jadi cantiknya nggak alami, 不是的 ya, jangan salah paham ya. Jadi sebenarnya gini ya, ya cantik secara riasan tuh karena memang basically orangnya cantik juga gitu ya, bener nggak? Dan memang itulah fungsi makeup kan, jadi nggak masalah ya. Terus misalnya tulisan ditulis dengan cantik, itu boleh kita bilang 写字写得很漂亮, boleh. Ya, jadi jangan salah persepsi gitu ya. Jadi boleh Piaoliang sama Mei. Cuma kalau Juan yang Ibu maksud ini nama orang kah? 是这个字吗？cewek. Kalau ini memang dia cuman khusus untuk kayak nama orang ya, Bu. Jadi nggak bisa dipakai, maksudnya kayak "Ibumu sangat cantik" gitu, enggak, Bu. Dia cuma memang untuk nama orang, dan kan kita tahu bahwa orang dikasih nama karena orang tuanya berharap dia seperti itu ya. Nah, pasti kan teman-teman bertanya, "Oh, nama saya kayak gini, apakah itu, apa namanya, artinya apa?" Kan pasti bertanya-tanya ya. Jadi Juan ini salah satu yang artinya cantik, bagus, dan memang macam ya. Coba saya lihat di bawah ada. Oh, ini kah? Lebih ke nama, Bu. Iya, benar-benar ya, saya tulis benar ya, Bu, ya. Oke, baik. Iya, benar, pininnya udah benar. Kalau pinin sih sama arti biasa ketebak ya, tapi kadang-kadang beda huruf lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau ini benar. Ini memang kayak, lebih khusus buat nama saja, Bu, ya, dan artinya memang cantik, bagus gitu ya, khusus buat nama cewek. Oke, saya lanjut dulu, di bawah Bu Indayani. Oke, ya yang kesebut, Bu, karena memang dia cuma nama, ya. Jadi kalau mau kasih nama anak perempuan, terus berharap dia cantik gitu ya, tumbuh cantik, ya boleh pakai Juan. Ini, apa, nama yang dulu dipakai gitu ya. Sekarang tuh zaman anak muda sekarang namanya beda-beda lagi. Teman-teman kalau nonton film tuh nanti ternyata saya lihat, oh iya ya, beda-beda ya, udah nggak kayak zaman dulu pakai Mei, jarang, udah jarang. Coba lihat, coba perhatiin. Jadi berevolusi juga ya. Oke, baik, lanjut dulu, Bu Ita. 老师请多多指教 sama 多多关照, bedanya apa ya? Soalnya di drama suka dengar orang bilang 请多多关照. Oke, baik. Sedikit berbeda, tapi sama-sama boleh dipakai di konteks yang sama gitu ya. Oke, saya tulis dulu ya. 请多多指教. Ini kayaknya minggu lalu ya, 指教, benar nggak? Saya juga lupa, tapi pernah kita bahas ya. Oke. 请, jadi tolong gitu ya. 多多 tuonya banyak gitu ya. 指教 itu mohon petunjuk, mohon ajaran ya. 指教. Biasanya kan kita masuk kerja, walaupun pintar banget, tetap orang akan ngomong gitu ya. 请多多指教, karena ini lingkungan baru, jadi boleh ya tolong tunjuk ajarnya gitu ya, tolong arahannya. Itu 请多多指教. 指教 ini arahan ya, petunjuk.
Jadi ibaratnya kita bilang, iya saya baru di sini ya, mohon dibantu seperti itu ya, diarahkan. Nah, kalau yang kedua, Qing tuo tuo guanzhao gitu ya. Guanzhao ini menjaga sebenarnya. Guanxin ke zhaobu. 所以 kalau arti directnya sih beda dikit ya, Bu. Sebentar ya, saya tulis dulu. Oke, arti direct maksudnya hurufnya itu sih beda, tapi arah-arahnya sama gitu ya. Makanya saya bilang konteksnya boleh dipakai. Misalnya, lalu saya kalau masuk kerja, boleh nggak saya bilang 请多多关照? Boleh. 请多多指教? Boleh gitu ya. Kuan ini dari kuansin, kasih perhatian. Zhao dari 照顾 ya. Jadi perhatian dan jaga boleh. Cuman kalau ini balik pribadi masing-masing ya. Guanzhao itu contoh gini. Contoh ya, kalau saya pribadi, misal contoh adik saya nah, saya akan bilang ya, 请大家多多关照他. Jadi kan saya pasti berharap Bapak Ibu punya perusahaan, adik saya karyawan di situ, boleh ya bantu jaga gitu ya, namanya dia masih baru. Itu saya pakai guanzhao. Tapi kalau saya pribadi, misalnya saya masuk perusahaan, saya akan bilang ke orang ya, 请多多指教. Jadi karena saya pribadi langsung, direct. Jadi kayak gitu sih ya bedanya ya. Tapi kalau misalnya, Loshi saya pakai ini aja, 请多多关照. Untuk saya pakai pribadi boleh nggak? Boleh. Gitu. Eh, kalau Bu Ita nonton dramanya tuh dia ngomongnya buat diri sendiri atau buat misal kayak tadi contohnya buat orang lain yang dia kenalin. Coba ya. Oke, baik. Ya, belum ada tanggapan, nggak apa-apa. Silakan dicatat dulu ya. Jadi 照顾 ini jaga, menjaga. 照是照顾的照，关是关心，perhatian ya. 谢谢你的关心，就是这个关心 perhatian. Baik, silakan di screenshot dulu. Saya lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Ada Bu Nani, 老师下午好，我过得很好，谢谢您呢，我也过得很好. Oke, ketikannya juga sudah benar semua, Bu. Baik, kita lanjut ya, Ibu Cen-Cen. 老师 kalimat 怎么这么? Ini satu kesatuan kah? Enggak, Bu. Bukan. Soalnya ada yang bilang 怎么这么好? Bedain 怎么sama 这么 itu gimana, 老师? Oh, oke, baik. Ini sudah, 好了吗? Kalau sudah saya tulis dulu ya pertanyaan Bu Cen-Cen ya. 怎么这么好? Jadi saya artikan dulu ya directnya ya. Saya tulis dulu. 怎么这么? Dia nggak satu frase sih Bu, karena bisa 怎么那么 gitu ya. Enggak satu frase enggak. Ya, sebentar saya tulis agak rapi sedikit ya. 怎么这么? Ini artinya bagaimana kalau ini sebegini. Terus misalnya Ibu kasih contoh how di belakang gitu ya. Boleh. 怎么这么好? How ini baik gitu ya. Baik atau bagus. Jadi kalau kita bilang 怎么这么好 itu artinya kok bisa ya sebegitu bagus gitu ya. Nah itu. Jadi bukan satu kesatuan, Bu. Bisa juga saya boleh nggak loh saya ganti si 这么-nya jadi 那么 sebegitu. Kalau sebegini kan 这么. Kalau sebegitu itu 那么. 怎么那么美 gitu ya. Wah, kok bisa ya seindah begitu gitu. Kayak contoh apa ya? Oh, contoh Harbin ya. Kalau teman-teman ada kesempatan ke China ke Harbin pas apa namanya ada festival lampion gitu ya. Mereka kan banyak es gitu. Nah, itu pasti teman-teman bingung gitu ya. Kok bagus banget ya mereka bisa bikin kayak aduh pokoknya cakep banget gitu ya. Nah, jadi karena teman-teman mau ekspresikan kok bisa ya sebagus begitu gitu ya. Nah, boleh pakai ini ya. 怎么这么漂亮? 怎么这么好看 ya? Kok bisa ya sebegitu cakep gitu ya. Nama itu sebegitu. Boleh
itu kan tadi yang positif. Boleh, 毕竟我们是好朋友嘛, gitu ya. Jadi, apa namanya, kok bisa ya dia jahat banget padahal kita tuh teman baik udah lama banget. Contoh ya, contoh. Jadi, eee, boleh dipakai 怎么这么, jadi dia bukan satu kesatuan, Bu. Memang 怎么nya di sini bukan pertanyaan, ini kalimat atau kata retoris. Retoris itu nggak perlu jawaban maksudnya. Ini cuma sebuah ekspresi, Bu. Jadi, 怎么 di sini itu, ya memang kalau kita artikan satu-satu itu kan bagaimana, tapi dia lebih ekspresinya ya teman-teman catat ya, 怎么这么好, kok bisa ya sebegitu baik, gitu. Misalnya contoh, eee, oke ya, saya ambil contoh ya, hari ini masih orang tuh bertanya-tanya kenapa ya saya mau gitu ya, maksudnya berbagi secara gratis gitu ya. Nah, banyak orang masih mempertanyakan padahal ini udah jalan tahun ketiga gitu ya. Jadi ada orang tuh bilang, 真的吗? 怎么这么好呢? Gitu ya. Iya ya, emang ada ya gitu ya sebegitu bagus. Jadi kalau saya boleh bilang bahasa Indonesia kita itu lebih ke, kok bisa ya? Kok bisa ya sebegitu bagus? Kok bisa ya sebegitu cantik? Nah, begitu juga yang tadi saya kasih contoh why. Kok bisa ya dia jahat banget gitu ya. Jadi di situ lebih ke kok ya, 怎么nya lebih ke kok. Ya, kayak kita kalau misalnya kalimat yang lain pakai 怎么 misalnya gini, kok kamu telat? Gitu ya, kok kamu telat? Nah, di situ tuh pakai 怎么 Bu Cen-cen. Jadi, 你怎么迟到了? Kok telat? Udah tahu hari ini acara penting. Contoh ya, 你怎么迟到了呢? 怎么 di sini kok gitu ya. Memang kok di bahasa Indonesia itu nggak ada arti, tapi dia bisa bantu untuk ekspresikan kalimat ini gitu ya. Lebih cocoknya seperti itu. Bedain 怎么 sama 这么 harusnya kejawab ya Bu, Bu Cen-cen. Ya, baik ya, nggak apa-apa. Sambil saya tunggu pertanyaan melanjut kalau masih kurang jelas ya. Jadi 怎么 itu di sini lebih ke kok ekspresi doang ya, bukan kita gitu ya. Penulisannya seperti ini ya maksud 怎么这么 bukan Bu, kok bisa sebegini. Jadi kalau Ibu cuma mau bilang kok bisa, berarti ini Bu. Kalau 这么 itu sebegini. Jadi 怎么这么, kok bisa sebegini baik. Nah, jadi 怎么这么, ini pinginnya Bu, Bu Cindra ya. 怎么这么 sebegini. Kayak gitu ya. Ya, ini bukan pertanyaan ya. Ini adalah ekspresi. Wah, kok bisa ya sebegitu bagus ya? Kadang-kadang gitu kita lihat karya seni, oh hebat loh ya bisa sebegitu bagus gitu. Contoh, ya, 怎么这么好? Jadi ini bukan pertanyaan ya. Mungkin teman-teman menilai bahwa 怎么 ini kan bagaimana. Contoh di materi ada 怎么去, bagaimana perginya. Ya, itu konteksnya beda ya, beda. Makanya 怎么 ini punya banyak arti juga. Nah, jadi di sini dia lebih ke kok bisa. Ya kayak semacam kaget, heran ya yang dibilang sama Bu Leni. Kayak gitu. Jadi tulisannya ini ya Bu, ininya ya, menjawab pertanyaan Bu Cindra ya. Sambil saya tunggu Bu Cen-cen kalau belum kejawab boleh silakan bertanya melanjut ya. Oke, saya lanjut dulu ya sambil teman-teman screenshot. Tadi sampai mana ya? Oke, Ibu Deborah. 下午好，老师，对不起，我要问又当什么意思？又当 ini Ibu ada kalimat lengkapnya nggak? Takutnya salah penggal, atau kalau memang nggak salah penggal berarti gini, kalau nggak salah penggal ya, nah, kalau boleh tuh kalimat full, karena gini loh, salah penggal tuh beda beda arti ya. Jadi harusnya si yo buat ke sana, tang buat ke sini, bisa jadi, tapi Ibu penggal di tengah. Tadi saya baru lihat di satu IG ya, itu orang bikin konten sih, jadi dia kontennya gini, salah penggalnya salah koma. Nah, itu sengaja sih sebenarnya ya. Jadi ibaratnya, 小姨来我家玩, gitu ya. Harusnya kalimatnya gitu. 小姨 itu adik mama yang paling kecil ya. 小姨来我家玩. Terus harusnya koma kan. Nah, di belakang itu adalah 爸爸叫我做作业. Nah, dia komanya sesudah papa, kan artinya jadi berbeda maksudnya ya. Teman-teman paham kan ya? Ya, jadi
takut salah penggal gitu ya. Nah, tapi kalau enggak, berarti saya izin untuk kasih satu kalimat ya, biar lebih gampang. Misalnya, ha, 嗯，当老师又当当老师又当apa lagi ya? Jadi guru jadi apa lagi? 当老师又当医生, contoh ya, contoh. Jadi ada orang kan kadang-kadang profesinya itu dia bisa ada beberapa gitu ya. Mungkin ada satu yang dia memang profesi, dia cari duit, satu lagi dia memang hobi gitu ya. Jadi memang dia punya skill, dia jadiin hobi. Jadi ini tang, 他当老师又当医生. Misalnya iseng itu dia memang belajar ya, dokter itu kan nggak mungkin orang mau jadi dokter langsung bisa jadi dokter, enggak, masih belajar. Jadi misalnya dia memang profesinya dokter, tapi ada juga orang tuh dia hobi ngajar. Jadi dia ngajar mungkin ilmu kesehatan bisa jadi kan. Jadi tang lao shi you tang, pertanyaan Bu Deborah ini, frase ini gitu. Jadi dia jadi guru, jadi juga dokter gitu ya. Jadi tang di sini jadi, menjadi. Yo itu juga, also. Di sini yo-nya artinya juga. Gitu. Nah, benar nggak Bu kalau dimasukin ke konteks kalimat Ibu yang Ibu baca? Ya. Oke, 再来是 lanjut ya. Tang itu menjadi 老师 guru. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau di restoran, terus mau bilang saya mau pesan tempat untuk 3 orang jam 5 sore. Bisa nggak? Itu gimana bilangnya Sisi? Ibu Indayani, ada yang mau bantu? Saya mau pesan tempat untuk 3 orang jam 5 sore. Oh, uang le, hao-hao, 没关系 ya. Tapi nanti kalau Ibu lihat lagi kalimatnya, coba dicocokin. Takutnya penggalannya, yang tadi saya bilang harusnya iyo ke sini, terus tangnya ke sana. Tapi kalau misalnya memang benar frasenya, harusnya begini artinya. Kecuali lagi ngomong konteksnya beda. Tapi ini yang saya kepikiran ya pemakaiannya. Kalau misal beda, nanti ditanyakan lagi, nggak apa-apa ya. Oke. Iya, jadi Ibu Indah mau pesen gitu ya, 3 tempat untuk jam 5 sore ya. Sebentar ya. Ya, jam 5 sore ya. Bisa nggak gitu? Ini udah? Kalau udah saya lanjut dulu ya. Jadi, saya mau pesen ya. 我要预定. 预定itu pesan di awal, reservation di awal gitu ya, reservasi di awal. Jadi 我要 saya mau ya 预定三个人的座位. Ini restoran ya, Bu? Oh ya, restoran. Boleh, 座位. Ya, jam 5 sorenya kita taruh. Oke, taruh di mana teman-teman? Coba saya lihat ya. Oh, yang bantu Pak Andreas ya. 我想在下午5点为3个人预定. Oh, boleh juga. Memesan untuk 3 orang. Boleh, Pak. Kalau misalnya ada jam, teman-teman taruh di mana? Sore ini saya mau pesan untuk tempat 3 orang gitu ya. Apakah bisa? 可以吗? Gitu ya. Nah, posisi jamnya taruh mana teman-teman? Ayo, sudah belajar kan grammarnya? Oke, teman-teman lagi ketik ya. Jadi, 今天下午5点 gitu ya. 我要预定3个人的座位，可以吗? Boleh nggak saya pesan untuk tempat 3 orang ya. 今天下午 ya. Saya tulis di atas ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman masih ingat bahwa kalau jam kita akan taruh di depan sekali atau sesudah subjek. Iya benar di depan Bu Lia ya. Jadi eh, teman-teman kalau misalnya mau gampang antara depan sekalian atau habis subjek apa namanya? 今天下午 lebih enak sih iya ya depan sekalian aja jadi nggak dipisah-pisah ya. Oke ya saya tulis di atas saja. 今天下午 nggak cukup. 今天下午5点我要预定3个人的座位可以吗 gitu ya. Jadi tetap ya yang dulu grammar yang saya ajarin itu jamnya tetap harus taruh depan ya. 今天下午5点今天下午5点 jam 5 ya. koma 我要预定 ini pesan sekalian ya. 我要预定 itu pesan di awal namanya 预定 ya. 我要预定三个人的座位，3个人的座位。行吗？可以吗？都可以ya. Boleh nggak gitu ya. Tadi pertanyaan boleh nggak ya. 可以吗？ Oke ya. 座位 ini tempat duduk. Oke, 3个人 3 orang ya. 预定 di sini memesan di awal reservasi namanya ya. Sebentar. Oke, sudah? Oke. 下午5点我要给3个人预定. Oh, saya mau pesan untuk 3 orang. Jadi 给 ya gitu ya. Boleh juga sih, boleh. Kayak tadi Pak Andreas, 我想在下午5点为3个人预定. Boleh, demi 3 orang pesan gitu ya. 可以吗? Boleh nggak? Betul ya. Kalau Bu Retna, 今天下午5点我要预定3个人的位置.位置boleh, 位置 是 posisi ya, tapi lebih ke ini, maksudnya tempat duduk sih sebenarnya. 3 orang ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu sambil teman-teman screenshot. Coba ya. Tadi sampai mana? Bentar. Oke, restoran. Oke. Bisa nggak? 可以吗? Bisa nggak? Ini ya Bu Indah ya. Baik, saya lanjut dulu. Bu Sinta Dewi. Oh, marganya ini bacanya Cue. Ibu yang kemarin saya unmute ya waktu di kelas ya. Yang Ibu bilang marganya Cie gitu ya. Enggak, ini bacanya Cue.
ada angin gitu ya. Pininnya ada QUE. Oke ya, saya tulis ya. Ini marganya memang agak jarang ya, Bu. Ini ya, Bu. Xue ada satu. Ini marga orang. Iya, jarang, jarang banget. Saya ngajar belum pernah ketemu marga begini. Ya, belum. Tapi makanya saya tanya tulisannya ya. Terus Ibu hari ini udah kasih saya tulisannya. Nah, kalau dikasih tulisan bisa baca. Ya, jadi nggak salah ya, biar nggak salah paham. Oh, marganya yang mana ya? Xue bacanya. Nah, ada satu ya, Bu. QUE. Bacanya mulutnya masih dibulatin juga. Xue. Ya, Ibu yang kemarin kan yang saya unmute ya. Oke, baik. Bacanya ini, Bu. Xue. Lanjut, Ibu Lili, selain Haixing, kalau bilang Chaputuo boleh nggak, Laoshi? Boleh kalau untuk kabar, untuk misalnya kita tanya makanan, hotel, boleh juga sih, Bu. Chaputuo itu artinya lumayan. Ya, masih oke ya. Sama, Bu. Cuman Chaputuo-nya itu pininnya ini ya, Bu. Chaputuo. Pakai B ya, Bu. Chaputuo itu lumayan maksudnya. Boleh, Bu, boleh. Artinya sama sih ya, garis besarnya masih sama ya, Bu Lili ya. Jadi boleh pakai Haixing. Haixing itu yang ini teman-teman ya. Yang depan banget. Dari mana ya? Ini. Haixing itu masih oke. Kalau teman-teman mau ubah jadi Chaputuo boleh. Yang penting ketikan pininnya masih benar ya, lumayan. CHA punya pakai BU ya, BU DUO ya. Boleh, artinya sama. Baik, saya lanjut dulu. Tadi 想吃点什么 udah. Ibu Lina, 你好，老师。上星期我过得不太好，我的膝盖疼。哦，膝盖 ini ya, lutut ya. 膝盖疼，生病了。哦，OK，好的，Ibu。现在怎么样？Sekarang gimana, Bu？祝您早日康复呀，semoga Ibu cepat pulih sedia kala ya. 现在怎么样？好点儿吗？Sekarang bagaimana? Sudah baikankah gitu ya? 好点了吗? Ya, sudah baikankah? Kita lanjut dulu ya. Semoga Ibu cepat pulih. Kita lanjut. Oke, Bu Vivi udah tadi ya. Oh, yang menanggapi yang tadi saya jawab ya. Terus Bu Ratna, 老师，如果我们要吃饭，我们就该说什么？ Kalau mau makan, kita ngomongnya apa? Contohnya, saya siap makan. Biasa ada kebiasaan keluarga mengatakan, papa, mama makan dulu. Gimana bahasa sopannya? Oh, maksudnya pas kita mau makan, kita kayak sapa gitu ya. Suruh misal makan ya Pak, makan ya Ma, gitu ya maksudnya Bu Retna ya. Eh, kalau orang China, em, kalau orang China ya, yang saya tahu ya, mereka biasanya kalau kita kan bilang, kita akan ngomong gitu, kalau kita kebiasaan, "Makan ya Pak, makan ya Ma," kalau gitu ya. Tapi kalau orang China mereka bahasa Mandarinnya akan ngomong, "Papa, Mama, 来来, 你们先吃吧,先吃 ya, makan dulu," gitu. Tetep di-translate-nya dulu, dulu itu 先. Ya, jadi kita yang ambilin lauknya, terus kita kasih ke mangkoknya, ini kayak ajarin table manner. Terus kita bilang, "Papa, Mama 先吃吧,先用吧,先用 boleh ya, 用餐的用也可以." Ya, kalau misalnya rame-rame bareng-bareng, misalnya kita bilang, "Oh, 吃吧吃吧." Sebenarnya sih gitu aja ya, nggak terlalu harus bahasa sopan kayak gimana, meo, enggak sih ya. Jadi, 吃吧吃吧 gitu ya, "Yuk yuk makan." Kalau kita setara nih kayak kita teman-teman gitu ya, tetap kita sebenarnya sopan santun kan, "Yuk yuk makan ya," gitu ya, "Yuk makan," gitu. Nah, tapi kalau orang tua ya kita bilang, "Papa, Mama 先吃吧." Gitu ya, kita mempersilahkan yang tua itu ngambil duluan, biasanya gitu ya, sopan santun. Tapi ngomongnya nggak ada yang spesial, maksudnya kalimat khusus sih nggak ada ya. Biasanya kita bilang, "Papa, Mama 先吃," atau kita yang ambilin terus kita bilang, "Papa, Mama 吃," gitu ya. Kayak gitu. Jadi biasa aja sih, Bu, tetap maksudnya kata-katanya nggak ada yang spesial ya, seperti biasa kita translate. Paling ada satu yang dia bilang kaitung. Kalau kaitung itu, kita lagi bareng-bareng dan orangnya memang sama-sama gitu ya, kayak teman-teman semua. Jadi ada satu istilah kaitung.
tung gerak. Jadi bisa menggantikan si makan itu gitu ya. Misalnya contoh orang Jepang kan dia ada istilah bahasa Jepangnya. Kalau kita misalnya kita nih terus ngomongnya bahasa Mandarin, terus kita semua nih setara lah usianya ya teman semua, kita bilang kaitung lah gitu ya. Artinya yuk mulai gerak untuk makan gitu maksudnya. Mungkin maksud Burana kalau misalnya dengar-dengar di TV seperti itukah? Kalau itu iya, tapi itu rame-rame biasanya ya, kayak setara teman-teman semua kayak kita reunian satu meja kan nggak mungkin orang belum makan kita makan dulu kan nggak enak ya jadi bisa kita halah kaitung lah gitu ya itu lebih kayak anak muda banget gitu ya ceria gitu ya oke yuk mulai makan maksudnya ya kaitung loh mungkin itu kalau ibu lihat-lihat di TV tapi kalau ke orang tua biasa sih kita akan kayak tadi yang saya cerita ya. Oke, oh gimana bacanya ya? Bu Sinta tadi udah ya kejawab di atas ya. Oke, mungkin ini ketik terus ketimpa sama yang lain ya. Oke, baik. Eh sebentar ya, semoga kejawab ya. Tadi pertanyaannya siapa? Bu Ratna ya. Iya, iya, beda sama kebiasaan Indonesia. Orang Indonesia, ya orang Indonesia kan panggilnya papa mamanya makan yuk gitu kan. Ya sama sih, cuma maksudnya bahasanya yang maksud ibu ya. Bahasanya ya sama, papa mama xin gitu ya, xin kaitung, boleh juga kaitung yang tadi saya bilang. Nah ini, cuma maksudnya kita persilahkan mereka juga ya kan sopan santun. Sama sih sebenarnya ya, sama kayak kita di Indonesia. Saya lanjut dulu ya. Tadi sampai Bu Ratna, oke baik. Terus Ibu Indah tadi udah ya yang nama. Kalau ganteng ya Bu Ana ya, ganteng itu adalah shuai. Shuai itu ganteng. Nah, ini ya, shuai, ganteng. Teman-teman kalau sekilas lihat huruf Mandarinnya kayak lao shi de shi, cuman beda dikit. Ya, coba carilah perbedaan dari huruf ini. Lao shi itu guru. Bedanya apa teman-teman? Bedanya cuma satu garis ya. Satu garis di atas itu jadi shi. Kalau tidak ada garisnya jadi shuai. Ya, kalau zaman dulu nulis bisa salah. Kalau sekarang ketik, yang penting pinginnya benar, harusnya nggak salah karena dia muncul sesuai pingin. Jadi masih oke lah ya. Jadi kalau misalnya dulu ya ini cerita lucu orang bisa bilang lao shuai berarti udah tua ganteng gitu ya. Padahal maksud dia mau tulis lao shi. Nah ini cuma cerita tapi saya rasa kesalahan ini nggak mungkin terjadi lagi kemungkinan terjadinya agak kecil karena sekarang kita banyakkan ketik kan SHUAI udah pasti munculnya yang ini gitu. Kalau SHI munculnya yang bawah sudah pasti. Iya Ibu Melisa ya nggak pakai topik. Siannya sian duluan Bu. Sebentar ya, di mana ya? Ini saya batasin ya biar nggak bingung. Sian, sian, makan dulu. 你们先吃吧. Sian duluan ya, 吃 makan. Duluan, 先走的先 duluan, first. Duluan, 吃nya makan. Ini ya Bu. 先吃. Tuh, pinginnya udah benar Bu. Hebat ya, sudah benar. Oke, saya pernah tuh nulisnya laoshi, gurunya ketawa. Oh iya Bu Grace ya. Iya iya. Jadi kalau dulu ya, kalau sekarang saya rasa minim ya karena udah ketik semua ya. Jadi harusnya sih nggak muncul. Ini ya Bu Ana ganteng ya. Shuai itu ganteng. Baik, kita lanjut dulu. Tadi sampai ganteng ya. Saya scroll lagi ke atas ya. Nama meme saya laoshi. Nama meme. Oh, yang itu kah Ibu? Sebentar, yang ini ya. Sorry ya, ini karena kan saya jawab teman-teman respon ya. Ini ya Bu ya. Juan Shiba. Oke, ya, ini nama cewek betul, betul ya. Oke, saya balik dulu biar teman-teman bisa screenshot. Oke. Kata Pak Andreas, kata-kata fan dian, canting dan canguan artinya sama kan ya, Laoshi? Fan dian, 不一样, beda. Beda, Pak. Bukan perbedaan dalam kalimat ya, memang artinya berbeda, Pak. Ya, jadi belum masuk kalimat mereka udah berbeda. Memang itu kosakata beda. Fantian itu adalah hotel sebenarnya sekarang. Dia udah nggak restoran ya, jarang sih. Biasanya Fantian itu adalah apa namanya? Hotel gitu ya.
Oke, saya tulis dulu. Fantian. Kalau dulu iya, saya paham sih. Hokkiannya itu Fantian tuh restoran. Tapi enggak, sekarang kalau lihat perkembangan terus cara pakainya itu Fantian tuh Uxinji Fantian, hotel bintang 5, pakainya Fantian. Jadi Fantian tuh lebih ke hotel, Pak. Kalau canting, iya, canting itu restoran, Pak. Jadi mereka memang beda arti. Canting, restoran. Kalau canguan, iya, restoran juga. Cannya sama. Mungkin Bapak mau tanya satu lagi yang artinya restoran ya, sebentar. Canguan. Nah, ini restoran juga. Atau mungkin Bapak ini pernah dengar ini ya, fanguar. Pernah dengar, Pak? Nah, ini restoran. Jadi restoran bisa canting, bisa canguan, bisa fanguar. Itu sama. Kalau fantian lebih ke hotel sekarang ya. Fanguar. Inikah Pak yang mungkin pernah didengar sehingga merasa kayaknya ada fun-funnya itu restoran? Enggak, kalau fantian itu lebih ke hotel ya. Yang bawah ini semua sinonim. Jadi penggunanya tinggal kosakatanya mau ngomong hotel atau ngomong restoran ya. Baik, ini sudah. Bu Leni tanya kalau Chongqi sama Chongkaishi apa bedanya dengan Chong sama-sama Tao? Kalau Chong sama-sama Tao, Tao itu tiba Bu. Jadi sampai, beda kan? Mulai dari kalau Chong sama-sama Tao, Chong ni jia Tao wo jia, udah beda ya, beda arti Bu. Ya. Nah, bedanya beda arti ya Bu ya. Jadi sedikit ya. Jadi balik ke ini silakan screenshot dulu sebelum saya balik. Ya, jadi canting, canguan, fanguar itu adalah restoran. Kalau fantian lebih ke hotel ya. Oke, saya lanjut dulu. Tadi sebenarnya masih di sini sebentar ya pertanyaan boleh nih. Cong qi itu artinya mulai dari. Nah, kalau misalnya mau pakai mulai dari cong sama kai shi boleh. Nah, pertanyaan boleh nih, ini karena nggak ada tempat, saya balik dulu ke tempat kosong. Oke. Cong sama tao. Ini pasti ada belakangnya, Bu. Ya, misalnya 从我家到你家, 从学校到医院, contoh ya. Berarti ini dari dan sampai. Tau itu sampai, Bu. Oh iya, kurang pinyin. 从 sama tau. Ya, contohnya 从我家到你家, dari rumah saya ke rumah kamu atau sampai rumah kamu gitu ya. 需要多少个小时 gitu ya, butuh berapa jam gitu ya, 需要几个小时 butuh berapa jam contoh ya. Jadi 从什么什么到什么什么, benar nggak Bu Leni yang Ibu dengar? Jadi dia ada belakangnya, taunya. Oke. Boleh juga misalnya dari contoh ya, contoh yang tadi kan tempat, misalnya dari 2003 sampai 2008. Jadi gimana bahasa Mandarinnya teman-teman? Yuk, kan ada ini nih. Ini dia kayak kata sambung lah kalau saya bilang ya. Dari semak atau semak gitu ya. Dari, jadi 从2003年到lupa. 2008年, 2008年. Ya, jadi biasanya ada belakangnya gitu ya. 从2003年 到 sorry ya ini nggak cukup jadi agak mundur sedikit pinnya 到2008年 ya dari tahun 2003 sampai 2008. 我都在巴厘岛 misalnya ya, saya terus berada di Pulau Bali. Contoh ini contoh ya.
Jadi tetap kok dari sampai. Makanya lihat juga ini artinya apa ya. Semoga menjawab ya Bu Leni. Ya, 从2003年到2008年. Oh iya, baik ya, sudah kejawab ya. Tadi bingung karena ada congnya, betul. Cuma belakangnya yang beda ya. 从下午3点到现在, betul ya, dari sore jam 3 sampai sekarang. 我都在参加蔡老师的回答问题节目ya. Saya lanjutin kalimatnya ya. Dari jam 3 sampai sekarang saya ikut terus program menjawabnya Cai老师 ya. Oke, baik ya. Jadi lumayan ya, kita bisa bikin beberapa kalimat dari pertanyaan teman-teman. Baik, 谢谢 Ibu Xiuzhen ya, sudah bantu saya remind ya, waktunya sudah sampai. Pertanyaan Bu Melisa yang bisa saya jawab singkat, saya jawab ya. Nanti yang teman-teman merasa, kalimat saya belum bahas sama Laoshi, silakan chat ke Panjang ya, atau minggu depan di Kopas lagi. Oke, Ibu Melisa, Cai Guan. Oh, ini ya, restoran ya. Ada Bu, pernah dengar, tapi secara formal jarang. Biasanya kita akan bilang canting, canguan, fanguan. Caiguan dia arah ke bahasa daerah ya. Jadi translatean bahasa daerah. Boleh nggak sih? Boleh. Ada orang ngomong gitu ya Bu Melisa ya. Jadi boleh juga sama artinya restoran ya. Fandian, Jiudian. Iya betul Pak Suyosan ya. Saya tambahin ya. Ada sekarang ngomong hotel itu adalah Jiudian. Betul. Jiunya Jiu Arab. JIU, nah ada 3, terus Tien. Ya, jadi ini sama. Oke, baik. Sisi Pak Suyosan untuk tambahannya ya, Jiu-nya pakai JIU ya, pininnya ya, yang saya tulis di depan. Oke, 那因为时间到了，我们就到此下课。谢谢大家的参与。谢谢班长，我们下星期见，拜拜，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，再见，再见。拜拜，谢谢老师，谢谢老师，班长，谢谢老师。Không có ai tặng cái món này vô. Chắc cô mẹ lão sung không có ai rồi vô, không có ai.